Teman-teman, coba bayangin, ada sebuah mega tsunami yang tingginya melebihi gunung-gunung tertinggi di bumi, menenggelamkan seluruh daratan tanpa sisa. Di tengah badai kiamat kayak gitu, menurut logika kita, masa iya ada sebuah kapal kayu yang dibangun secara manual bisa selamat dan gak terbalik dihantam ombak? Banyak orang skeptis yang mikir kalau kisah kapal Nabi Nuh itu cuma dongeng pengantar tidur. Mustahil dong perahu kayu purba bisa ngadepin bencana fisika sebesar itu, kata mereka. Tapi tunggu dulu, gimana kalau aku bilang desain kapal Nabi Nuh itu ternyata menggunakan rasio fisika hidrodinamika yang paling sempurna di dunia. Sebuah rahasia teknik perkapalan yang bahkan baru dipahami oleh insinyur modern ribuan tahun kemudian. Di bulan puasa ini, sambil ngabuburit, yuk kita putar waktu ke masa purba dan membedah keajaiban teknologi anti kiamat yang diwahyukan langsung oleh Sang Pencipta. Siap masuk kelas? Gini ceritanya. Di zaman itu, bumi dipenuhi oleh orang-orang yang sangat zalim dan menolak dakwah Nabi Nuh selama 950 tahun. Karena mereka udah kelewatan, Allah akhirnya memutuskan untuk meriset bumi dengan banjir besar. Tapi sebelum itu terjadi, Allah kasih perintah super epik ke Nabi Nuh. Beliau disuruh bikin kapal laut. Tapi tunggu, bikinnya bukan di pinggir pantai, melainkan di atas bukit yang kering kerontang. Secara logika manusia, ini nggak masuk akal. Buat apa bikin kapal raksasa di atas gunung? Nabi Nuh bukan tukang kayu atau insinyur perkapalan. Tapi tenang, Allah nggak nyuruh gitu aja. Allah kasih blueprint alias panduan ukurannya dengan sangat detail. Dalam berbagai teks sejarah dan kitab, dimensi kapal ini tercatat presisi banget. Panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Nabi Nuh ngerakitnya pakai sistem alwah wadusur, yaitu papan-papan kayu yang diikat pakai pasak, tanpa paku besi. Beliau ngerjain ini bertahun-tahun dengan sabar, siang dan malam. Tapi sayangnya, proses masterpiece ini malah jadi bahan ketawaan kaumnya. Coba bayangin posisi Nabi Nuh. Lagi capek-capeknya motong kayu, ngangkut ke atas bukit, tiap hari dilewatin sama kaumnya yang hobi ngebully. Wahai Nuh, udah gila ya? Di sini nggak ada laut, mau berlayar di atas pasir? Ejek mereka. Kalau kita yang dibully kayak gitu bertahun-tahun, mungkin udah kena mental dan nyerah. Tapi Nabi Nuh mentalnya sekuat baja. Beliau cuma senyum dan membalas santai. Sekarang kalian boleh ngetawain kami, tapi nanti giliran kami yang ngetawain kalian. Bener aja, gak lama setelah kapal raksasa bertingkat 3 itu selesai, langit tiba-tiba berubah gelap gulita. Awan hitam tebal menutupi bumi. Hujan turun gak berhenti-berhenti, derasnya kayak ditumpahkan dari langit. Ditambah lagi, mata air dari dalam tanah tiba-tiba menyembur keluar dengan kekuatan penuh. Dalam waktu singkat, bumi berubah jadi lautan badai yang mengerikan. Semua orang yang sombong tadi tenggelam. Gunung-gunung pun hilang di bawah ombak. Di tengah kiamat kecil itu, kapal Nabi Nuh mengapung. Dan disinilah keajaiban engineering itu terbukti. Tadi kita sebutin ukurannya, 300, 50, dan 30. Kalau disederhanakan, rasionya adalah 30 banding 5 banding 3. Teman-teman tahu, rasio panjang, lebar, dan tinggi ini adalah rasio ideal sebuah bangun ruang untuk menahan gelombang ekstrim agar tidak terbalik. Kalau kapalnya lebih panjang sedikit, dia bakal patah di tengah karena menahan 2 ombak. Kalau terlalu lebar, dia bakal gampang kebalik dihantam ombak dari samping. Rasio 30 banding 5 banding 3 milik Nabi Nuh ini adalah golden ratio hidrodinamika yang sempurna. Bahkan, arsitek perkapalan modern menggunakan rasio yang persis sama untuk membangun kapal kargo raksasa zaman sekarang. Masya Allah, bayangin ilmu semaju ini diwahyukan di zaman batu. Dari kisah epik ini, kita belajar satu hikmah besar buat bekal puasa kita, yaitu kesabaran ekstra. Puasa itu bukan cuma nahan lapar, tapi nahan emosi dan ego. Kalau ada yang bikin emosi, nyinyir atau ngetawain niat baik kita, ingat aja senyumnya Nabi Nuh. Tetap fokus bangun kapal kebaikanmu sendiri. Karena pas badainya datang, cuma amalmu yang bisa nyelamatin kamu. Buat episode sejarah berikutnya, mau bahas misteri fisika laut terbelah
atau prank lantai kaca Ratu Balkis nih? Komen ya! Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya biar selalu update kelas baru kita.